Halo guys, balik lagi di video Elite Motor. Hari ini kita nge-review mobil dari Eropa. Tapi bukan dari Jerman, bukan dari Inggris, melainkan dari Swedia. Ini adalah Volvo XC40 T5 Recharge. Nah, jadi beberapa tahun lalu Volvo sempat cabut dari Indonesia, sempat pergi. Nah, sekitar tahun 2022 dia balik lagi ke Indonesia. Makanya Volvo kayak gini nih, masuk lagi guys. Nah, kita bahas mobil ini dari bagian depannya dulu ya. Lampu depannya ganteng banget, apalagi pas di RL-nya nyala. Dan Volvo itu kan identik sama safety, sama keamanan. Jadi udah pasti di depan mobil ya udah banyak banget sensor. Ada kamera di logo Volvo-nya. Fog lamp kecil, imut-imut, tapi nyalanya terang banget. Habis itu kalau lu perhatiin di bagian kaca depannya itu udah ada sensor yang gunanya untuk keperluan sensingan si mobilnya. Nah, di bagian wiper ya, itu untuk wiper fluidnya, semprotan airnya, dia juga posisinya udah ada di batang wipernya. Pas lu pencet tombol ya, si wipernya naik sekalian sama airnya, supaya jadi lebih bersih sama lebih keren aja. Nah, di bagian sampingnya, Volvo pakai velg ring 19 yang bentuknya itu agak-agak futuristik menurut gua. Ukuran bannya 235/50, dipakein ban Michelin E-Primacy yang emang udah di-develop untuk mobil hybrid dan mobil elektrik. Nah, itu gunanya katanya supaya mengurangi berisik. Pas lu naik mobil listrik kan nggak ada suaranya tuh. Nah, katanya bannya dia juga bisa nambah baterai supaya jadi lebih irit katanya. Habis itu ada tutup tangki nih ya. Nah, karena mobil ini plug-in hybrid electric vehicle, jadi ini bukan untuk bensin guys. Kalau kita pencet, ini untuk lu ngecharge si mobilnya. Nah, untuk yang tangki bensin itu ada di belakang sebelah kanan. Oke guys, sekarang kita bahas mesinnya. Tapi sebelum gue buka nih kap mesinnya, ini selain jadi logo Volvo, panahnya dia juga nunjukin di mana si tombolnya itu ada. Jadi di sebelah sini nih. Nah, pas kita pencet, tuh tombolnya di sebelah sini. Jadi panahnya itu nunjukin posisi si tombol kuning ini buat lu ngebuka kap mesinnya setelah lu jegrekin dari dalam. Lanjut kita ngomongin mesinnya. Nah, mobil ini pakai mesin 3 silinder 1500 cc yang ngasilin horsepower 180 dan untuk torsinya 265 Nm. Itu belum sama si baterainya. Baterainya sendiri juga ngasilin horsepower 82, untuk torsinya 160. Jadi bisa lu total sendiri tuh. Torsinya mobilnya sekitar 400-an, untuk horsepowernya totalnya sekitar 260-an. Gede banget untuk ukuran mobil segini guys, 400 Nm. Habis itu gearbox mobil ini juga pakai DCT alias dual clutch transmission tuh. Jadi pembawaannya itu halus dan pas pergantian giginya itu cepet. Oke guys, sekarang kita bahas bagian belakang Volvo XC40 T5 Recharge. Nah, nih, gue suka banget sama lampu belakang ya. Karena tuh, profilnya tuh bikin mobilnya kelihatan lebih gagah, lebih jagoan, lebih badass gitu. Di bagian rear spoilernya dia juga ada lampu. Di bagian bawahnya juga ada lampu, supaya lu kelihatan di jalan gitu loh, nggak ketabrak orang dari belakang. Nah, karena Volvo itu udah pasti safety-nya oke banget, makanya di bagian belakang juga banyak titik sensor, sama kayak bagian depannya. Volvo ini knalpotnya juga dual exit, sebelah kiri dan sebelah kanan, posisinya ngumpet ada di bagian dalam bumper tuh. Nah, untuk buka bagasinya lu bisa pakai kick sensor, atau bisa juga pakai power back door kayak mobil-mobil pada umumnya. Nah, ini untuk space bagasinya
cukup banget buat lu yang suka warawiri aktivitas di daerah Jakarta, bawa barang-barang kayak koper-koper, tas gym lu, tas olahraga lu, dan lain-lain. Ini cocok banget. Nah, ini contoh chargernya nih. Tuh, lu bisa ngecharge di rumah ya, atau lu bisa ngecharge di charger-charger kayak di mall, di kantor lu kalau ada gitu-gitu. Habis itu yang gua suka lagi, kayak ininya nih. First aid kitnya, tasnya itu dia di belakangnya ada velcro-nya. Jadi lu bisa bebas naro di sebelah mana aja. Nih, gue contohin ya. Tuh, gue naruh di sebelah sini, tinggal tempelin aja. Sama juga kayak si fire extinguisher-nya. Tuh, bebas lu mau taruh di mana aja. Ini divider ya, bisa lu copot kalau lu butuh space tambahan, guys. Habis itu lanjut lagi untuk posisi ban serep, dia ada di dalam sini. Tuh, beserta merta dengan kuncinya dan teman-temannya itu. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue omongin di bagian eksterior Volvo. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Ini yang biasa bikin orang-orang penasaran nih. Ayo. Oke guys, sekarang gue udah ada di bagian dalam Volvo XC40 ya. Dan yang pertama kali gue rasain, karena mobil ini hybrid, pas lu ngidupin mesinnya, itu tuh dia nggak ada suaranya. Karena emang baterainya dulu yang hidup. Nanti beberapa menit kemudian atau pas lu jalan sekian meter, itu mesinnya baru nyala. Nah, kadang-kadang orang yang nggak biasa bawa hybrid itu suka kaget tuh pas mesinnya hidup gitu loh. Itu pengalaman pribadi gue aja sih. Nah oke, lanjut lagi kita ngomongin interiornya nih. Dari joknya dulu. Joknya itu dua bahan ya. Ada bahan-bahan Alcantara bludru-bludrunya gitu. Untuk bagian sampingnya dia itu kayak kulit. Nah, pas kita dudukin juga, walaupun bentuknya biasa banget, ini tetap dapet nyamannya. Jadi kalau lu lagi kejebak macet atau keluar kota atau lu bawa mudik mobil ini, itu masih pas banget. Nah, di bagian depannya sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga udah pakai electric seat. Jadi ya udah mobil-mobil modern. Nah, lanjut lagi kita ke bagian dashboardnya nih. Nah, di bagian dashboardnya yang paling keren menurut gua ada di bagian si motif-motifnya ini nih. Tuh. Itu biasanya mobil kan motif-motifnya entah karbon, entah kayu. Nah, ini gua nggak tahu nih namanya apa. Habis itu kalau malam lu naik mobil ini tuh ada ambient lightnya di bagian dalamnya. Jadi kelihatan lebih keren aja guys. Walaupun ini kelihatannya kayak SUV biasa, cuman pas lu masuk ke dalam mobilnya tuh banyak hal-hal yang biasanya cuman mobil mahal yang punya gitu. Nah lanjut lagi, di bagian dashboard itu ada empuk-empuknya alias soft touch di beberapa bagian. Layarnya ini juga ukurannya gede. Terus biasanya kalau di mobil-mobil kan dia ngelebarnya horizontal tuh, ngelebar ke samping gitu. Nah kalau ini dia agak vertikal ke bawah gitu. Layarnya juga to the point banget ya, nggak ada tampilan-tampilan yang gimana-gimana. Touchscreen-nya juga enak tuh. Touchscreen-nya cepet banget, fast response. Terus ada tombol strip ini untuk lu balik ke home ya. Jadi lu nggak usah bingung lagi di tampilan-tampilan yang mana. Layar fast response banget. Lengkap, udah ada Apple CarPlay, Android Auto. Tuh, pokoknya semuanya bisa. Bahkan sampai ada menu untuk iPod. 2025 siapa yang masih pakai iPod di tahun ini gitu. Tapi di mobil ini tetap disediain. Nah, pas kita geser ke kanan, itu banyak banget function si mobilnya. Jadi ada buat lu matiin traction control, ada buat park assist, lane keeping assist, cross traffic alert. Ini pokoknya semua safety feature itu ada di sini. Ada buat buka kamera, bahkan ada menu untuk park in dan untuk park out. Itu mobilnya berarti bisa parkir masuk sendiri dan bisa parkir keluar sendiri. Ya, karena emang Volvo identik sama safety feature, jadi tuh sampai banyak banget. Ada blind spot detector, ada road sign information, cruise control, collision avoidance, pokoknya lengkap banget. Nah, sebelum kita nyalain mobil ya, pas kita masuk ke standby, itu juga di speedometer ya, dia nampilin tuh kayak list safety feature yang ada di mobil ini. Nah, turunan sedikit, lu dapat tombol-tombol fisik nih, jadi belum sepenuhnya dari layar. Lu kalau mau pakai tombol fisik juga bisa. Itu isinya ada hazard, defogger depan belakang, untuk majuin dan mundurin si lagu yang lagi lu denger, volume dial juga di tengah sini, dan ada tombol untuk ngatur driving mode. Driving mode-nya isinya ada hybrid, itu untuk everyday use lu, untuk kebutuhan sehari-hari. Ada individual, itu lu setting sesuai kemauan lu sendiri. Ada power, itu untuk sport mode-nya.
Dan ada yang namanya off-road, itu untuk ya udah pasti untuk kebutuhan lo off-road. Dan ada juga yang namanya pure. Nah itu mungkin untuk baterai kali ya, soalnya tulisannya nggak bisa dipencet kalau baterainya lagi low power kayak mobil kita sekarang. Oke, lanjut lagi ke bagian konsol tengahnya nih ya. Lu dapat power outlet 12 volt, 2 colokan USB biasa. Di bagian tengahnya sini, bawahnya si colokan-colokan itu, lu dapat wireless charger, ada space juga untuk lu nyimpan uang receh dan teman-temannya. Ada space kecil nih ya. Kalau misalkan di mobil-mobil tahun early 2000 ini tuh kayak asbak, tapi ya ini bisa lu jadiin apapun itu. Dapat 2 cup holder, dapat storage space di sini yang ininya bisa lu naikin. Jadi storage space tambahan lagi nih, lebih luas lagi. Tuh. Udah electric parking brake, ada auto brake hold-nya juga. Dan shifternya nih, ini shifternya bentuknya kecil, lucu, terus bolong. Tuh. Nah, unik aja. Jadi lu kayak bisa megangnya ini bisa begini, nggak harus begini tuh. Enak aja sih, lucu aja gitu. Di tangan juga enak banget karena dia kecil tapi bentuknya masih shifter, nggak kayak mobil-mobil modern yang pencet lah, yang tuas lain itu masih shifter. Gue masih suka ya. Nah, untuk masukin lu ke P-nya itu dipencet guys. Jadi geser-geser itu cuman untuk mundur, netral, dan majuin si mobilnya. Nah, di bagian driver lu dapat full digital speedometer. Nah, itu beberapa apa sih? Nah, ini si dialnya bisa lu ganti-ganti. Ya, ada sport yang jadi merah, clean gitu-gitulah. Habis itu di tengah di antara dua dialnya itu bisa jadi maps lu atau bisa jadi media juga. Jadi dia ngasih tahu radio apa yang lagi lu dengerin atau lagu apa yang lagi lu dengerin. Nah, sisanya itu tampilannya biasa-biasa aja. Ini kecil-kecil, angka kecil-kecil untuk nunjukin bensin, baterai, dan segala macamnya. Lalu dapat setir, palang 3, tengahnya kotak, nih lucu banget nih menurut gua. Ada logo Volvo-nya udah pasti, dan dia udah multifunction. Tombol kanan untuk kebutuhan media lu lagi, untuk kontrol layar, ngecilin, gedein volume, dan segala macamnya. Nah, yang sebelah kiri ini untuk cruise controlnya. Nah, jadi itu aja bagian depannya. Sekarang kita lanjut lagi ngomongin bagian belakang. Nih, sekarang gue udah ada di posisi belakangnya ya. Kaget banget gue sama leg space sama head space-nya itu gede banget guys. Buat orang yang tingginya jauh di atas gue itu masih enak banget. Posisi duduknya karena mobil ini SUV, jadi lu tuh dapat posisi yang agak tinggi, agak tegak juga, tapi nggak terlalu tegak. Jadi kalau lu duduk lama-lama di sini masih dapat enaknya. Joknya juga masih sama kayak yang bagian depan, itu ada bludru-bludrunya dicampur sama si kulit-kulit. Tuh. Lu dapat 2 kisi-kisi AC di sini, terus lu dapat 2 colokan Type C lagi. Nah, yang bikin gua agak kaget ya, ada yang uniknya nih di bagian sini ya nih. Tuh, lu dapat kayak storage gitu. Kayak untuk naruh apa kali kabel atau uang receh, tapi nggak perlu juga uang receh ya. Pokoknya lu bisa naruh apapun itu di bagian kiri dan sebelah kanannya. Nah, untuk cup holder seperti biasa dia ada di bagian tengah sini, nggak ada apa-apa lagi, cuman ada ya 2 cup holder aja. Habis itu nih kalau lu buka lagi di bagian tengah sini tuh bisa tembus ke bagian bagasi. Jadi mungkin kalau lu mau mindahin barang-barang kecil dari bagasi ke depan tuh masih bisa. Habis itu karena ini Volvo udah pasti dia ada ISOFIX-nya ya. Udah umum sih sebenarnya ISOFIX ya, tapi di mobil ini ada juga. Jadi buat lo yang punya bayi, punya anak kecil, tuh aman. Di mobil ini ada panoramic sunroof ya, gede. Dari depan ke belakang itu luas banget. Nambah feel di mobil ini aja. Jadi kayak feel-nya itu lo dapat kayak ini mobil lega banget ya, gara-gara si panoramic sunroofnya. Yang bikin gua kaget pas pertama kali gua naik mobil ini, yang bikin gua super duper shock gitu ya. Mobil ini pakai speaker Harman Kardon. Gila, gue kira speakernya ya udah standar Volvo biasa, ternyata dia pakai Harman Kardon. Jadi suaranya itu oke banget, sumpah. Gue kaget pas naik mobil ini, pas ngelihat pintunya tuh ada tulisan Harman Kardon. Wah gila, keren sih ini mobil. Oke guys, jadi tadi kita udah bahas Volvo XC40. Nah, ini cocok banget buat lo yang lagi nyari mobil plug-in hybrid electric vehicle. Bosen sama mobil yang itu-itu aja, butuh pemandangan baru, butuh mobil yang tinggi untuk
terobos-terobos genangan-genangan, ini cocok banget. Volvo itu biasanya dibilang tank guys. Julukannya itu tank karena dia kuat, aman. Nah ini Volvo. Ditambah sama yang ini, ada nyamannya. Ada banget nyamannya malah. Nah, lu bisa bawa pulang mobil ini, cukup siapin duit 20 juta aja untuk DP-nya. Terus buat lo yang khawatir masalah servis dan warranty, chill aja guys. Mobil ini masih ada warranty dan free service-nya. Oke. Jadi sampai di sini aja. Buat lo yang nggak suka Volvo atau pengen lihat mobil kita yang lain, lo bisa datengin Instagram di bawah sini. Nah, jadi sampai sini aja videonya. Gua Jody pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye bye.